Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Hai teman-teman yang dikasihi, dimanapun kalian berada waktu ini, semoga tangan Tuhan terus memimpin dan memberkati. Dalam episode kali ini, saya akan membahaskan secara ringkas dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar. Gereja Yesus Benar mempunyai 10 dasar kepercayaan. Dalam episode yang lalu telah dibahaskan dasar kepercayaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada kali ini saya akan menyambung membahaskan dasar gereja kami yang kelima. Dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang kelima. Percaya bahwa Roh Kudus adalah jaminan untuk memperoleh janji Tuhan kepada kita, yaitu kerajaan sorga. Tanpa Roh Kudus, kita bukan milik Tuhan. Bukti penerimaan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh semasa berdoa. Beberapa persoalan mengenai Roh Kudus. Yang pertama, apakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Tuhan Allah sendiri. Menurut Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat ini menyatakan siapa sebenarnya Allah itu. Allah adalah roh. Roh bermaksud tidak berbentuk, tidak dapat dilihat dan disentuh. Roh tidak dibatasi oleh masa dan ruang. Roh Kudus adalah Allah sendiri, sebab Dia adalah roh. Persoalan yang kedua, mengapa disebut Roh Kudus? Ia disebut Roh Kudus sebab Tuhan Allah itu kudus. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 45, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah itu kudus. Allah itu roh dan kudus, maka Dia selayaknya disebut Roh Kudus. Persoalan yang ketiga, apakah kepentingan Roh Kudus? Roh Kudus adalah jaminan untuk memperoleh janji Tuhan kepada kita, yaitu kerajaan sorga. Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 4, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat suci ini menunjukkan bahwa Tuhan berjanji memberikan suatu bahagian yang sangat mulia kepada kita, yaitu sorga. Tetapi untuk mendapatkan bahagian ini, kita haruslah terlebih dahulu menerima Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita. Menurut Efesus pasal 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tambahan pula, seseorang yang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Berdasarkan Roma pasal 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oleh itu Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita. Persoalan yang keempat, apakah Roh Kudus itu perlu diminta? Atau asalkan seseorang sudah dibaptis, sudah ada Roh Kudus? Atau asalkan seseorang itu percaya kepada Tuhan, sudah menerima Roh Kudus? Atau asalkan ada perbuatan yang baik, sudah ada Roh Kudus? Berdasarkan Lukas pasal 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini menyatakan bahwa Roh Kudus perlu diminta melalui doa. Walaupun Roh Kudus merupakan suatu janji dari Tuhan,
tetapi Roh Kudus harus diminta melalui doa. Contohnya Cornelius, walaupun dia mempunyai perbuatan yang baik, tetapi dia belum mempunyai Roh Kudus. Hanya setelah dia mendengar pemberitaan Injil dari Petrus, barulah dia menerima Roh Kudus. Begitu juga dengan beberapa murid di Efesus. Mereka tidak pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Hanya selepas mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus dan menerima penumpangan tangan oleh Paulus sewaktu berdoa, barulah mereka menerima Roh Kudus. Persoalan yang kelima, apakah bukti penerimaan Roh Kudus? Menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat ini menunjukkan bahwa penerimaan Roh Kudus dapat dilihat dan didengar. Apa yang didengar? Yaitu bahasa lidah yang diucapkan seseorang yang menerima Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus akan berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu bahasa lidah yang ajaib. Menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa yang dilihat? Yaitu bahasa tubuh seseorang yang menerima Roh Kudus, di mana tubuhnya bergoyang karena gerakan Roh Kudus. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus disamakan dengan angin. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi kesan tiupan angin dapat kita lihat, yaitu pokok-pokok atau apa saja akan bergoyang ditiup angin. Demikian juga orang yang menerima Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan, dalam video yang ringkas ini telah dibahaskan dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang kelima. Terima kasih karena menonton, dan saya harap teman-teman terus menantikan siaran kami yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kalian dan sampai jumpa. Haleluya. Amin.